Kita di sini tidak ditindas, saudara. Saya tidak ditindas. Jikalau saudara ditindas oleh bos saudara di pekerjaan itu, kalau dibandingin dengan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus, kita perlu belajar dengan sungguh. Penindasan yang Paulus terima adalah penindasan karena dia memberitakan firman Tuhan. Dan penindasan yang mereka terima adalah ancamannya maut, saudara. Dan kalau kita lanjutkan kesesakan, kita sesak di sini karena apa sih, saudara? Sebetulnya, saya sesak karena apa? Karena pas-pasan mungkin. Saudara sesak karena apa? Karena yang lain punya penyakit mungkin dan sebagainya, saudara. Tapi kembali sebetulnya, dari itu semua kita diingatkan penindasan, kesesakan, penganiayaan untuk mempraktekkan iman kita belum mengalami di sini. Belum mengalami, saudara. Kelaparan. Nanti habis kebaktian juga masih ada makanan. Saudara. Ketelanjangan. Kita masih bisa shopping. Di Walmart, di thrift store dan sebagainya masih bisa beli, saudara. Atau pedang. Belum masuk Amerika, saudara. Dan bahkan jikalau itu terjadi, firman Tuhan berkata, siapa yang akan memisahkan kita dari Kristus? Oleh karena itu semua, saya tidak tahu bagaimana update-nya dengan pendeta Said yang hari Senin kemarin. Apakah dia akhirnya dilepas atau bagaimana? Saya tidak dengar, saudara. Tapi disinilah sebetulnya saya dan saudara harus masuk kepada firman Tuhan. Agar firman Tuhan itu yang membentuk saya, agar firman Tuhan itu yang membentuk saudara. Karena jikalau firman Tuhan tidak membentuk saya dan tidak membentuk saudara, firman Tuhan ini tidak akan terjadi dalam hidupan kita. Kita akan seringkali kalah dalam hidup ini. Saya akan selalu kalah. Saudara akan selalu kalah. Karena yang kita lihat diri kita, emosi kita, kemauan kita, keinginan kita. Sedangkan jikalau saya dan saudara kembali melihat siapa yang akan memisahkan kita. Allah sendiri sudah memberikan anaknya untuk mati menjadi tebusan bagi saya dan bagi saudara dan bagi mereka yang mau diampuni dan ditebusnya, saudara. Sudah dibuktikan. Apa sih kurangnya? Apa sih kurangnya, saudara? Sehingga jikalau saya dan saudara sudah dikasih oleh Tuhan Yesus dan kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus, kasih Allah kepada manusia bukanlah kasih yang pasif. Saudara mengasihi suami saudara, saudara mengasihi istri saudara, tentunya juga bukan pasif. Ada tindakan. Ada tindakan. Dan jikalau kasih itu terus bertumbuh antara suami dan istri, antara teman, antara saudara, itu pun juga akan terus bertumbuh, saudara, relasinya. Dan di sini sebenarnya kasih saya dan kasih saudara kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi kita, sebetulnya akan membuat kita itu bertumbuh. Akan membuat saya dan saudara terus ingin melakukan lebih. Kalau secara normal, saya mengasihi istri saya, saudara mengasihi istri saudara lebih, saudara, akan terus bertumbuh. Saya akan melakukan lebih, istri lebih, suami lebih, saudara. Demikian juga sebetulnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sudah lebih dari segala sesuatunya. Hanya bagian saya dan bagian saudara yang terus diberikan kesempatan untuk bertumbuh lebih. Untuk lebih mengenal. Untuk lebih tahu apa yang sudah dia lakukan itu sebetulnya lebih, saudara. Dan kalau kita kembali lanjutkan di ayat 38, sebab aku yakin baik maut, jikalau Rasul Paulus menghadapi maut, jikalau Rasul Paulus masih diberi hidup, baik karena malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas, saudara, maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Aku akan terus melayani Kristus sampai aku mati, istilahnya begitu kan. Sampai nafasku terakhir Tuhan berikan, aku tidak akan melepaskan kasihku kepada Kristus. Apapun yang aku hadapi, apapun ancamannya, dari spirit, dari manusia, dari pemerintahan, tetap aku akan jalanin karena apa yang sudah Kristus perbuat bagiku, saudara. Dan sebetulnya di sini sebetulnya harus mendorong saya dan mengingatkan kepada saudara, apapun yang menjadi pergumulan saya saat ini, apapun yang menjadi pergumulan saudara saat ini, saudara, bawa kepada Yesus, bawa kepada Kristus.
Kenapa saya? Karena pergumulan saya kalah. Kenapa saudara? Karena pergumulan saudara kalah. Tidak mau mengasihi Tuhan lebih, tidak mau bertumbuh mengasihi Tuhan lebih, saudara. Kenapa, saudara? Kenapa? Apakah saya dan saudara sudah tertawan oleh dunia ini? Jikalau firman Tuhan juga di bagian-bagian lain mengingatkan, saudara. Di sini sebetulnya kembali yang indah melalui 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kelima dikatakan di situ, saudara. 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan 5 saya akan bacakan. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan jikalau saya dan saudara percaya bahwa Yesus adalah Kristus, Juru Selamat, sebetulnya kita dilahirkan kembali dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Kita yang mengasihi Allah, kita juga mengasihi yang dilahirkan, yaitu Yesus. Dan inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Mari kita baca bersama ayat yang ketiga, saudara. 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saudara, mengapa perintah Tuhan begitu berat bagi saya? Mengapa perintah Tuhan begitu berat bagi saudara nantinya? Kenapa, saudara? Karena saya hanya melihat diri saya. Saudara hanya melihat diri saudara. Saudara hanya melihat kemampuan diri saudara. Saya hanya melihat kemampuan diri saudara. Kalau jujur, apa mampunya sih saya? Sebagai manusia yang mau melakukan kehendak Tuhan, apa sih mampunya saudara melakukan kehendak Tuhan? Tidak bisa, saudara. Nggak mampu. Kita perlu Roh Kudus yang kita minta untuk memampukan melakukan firman Tuhan, apapun firman Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada saya dan kepada saudara sebetulnya. Kalau kita lanjutkan lagi ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Saya harus dikembalikan kepada firman Tuhan sebetulnya. Kita yang sudah lahir dari Allah mengalahkan dunia. Mengalahkan dunia. Tetapi saya masih kalah dan saya masih akan kalah nanti, saudara. Saudara masih akan kalah. Tetapi kekalahan demi kekalahan itu kita harus berfokus kepada Yesus yang sudah mengasihi kita, yang sudah memberi kemenangan, yang mungkin akan memakai kekalahan itu untuk membereskan relasi kita, agar relasi kita itu lebih jelas dengan Tuhan, agar kita lebih tahu apa sih kehendak Tuhan di dalam diri kita masing-masing, apa yang Tuhan punya, apa yang Tuhan sebetulnya sudah rencanakan bagi kita, bukan apa yang kita rencanakan. Mungkin cocok, mungkin tidak, saudara. Tetapi kalau tidak cocok, sebelum saya dan saudara mau menyerahkan kepada Tuhan untuk mencocokkan diri dengan rencana Tuhan, kita akan kalah terus, saudara. Tetapi jika kita sudah mau berserah, Tuhan, rencanamu itu sempurna, aku tahu, aku masih kalah, tapi aku mau Tuhan bawa kepada kesempurnaan Tuhan. Dan saya yakin, jika Roh Kudus saudara persilahkan bekerja, kemenangan demi kemenangan akan diberikan saudara. Ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Tidak ada. Kuncinya hanya satu, percaya bahwa Yesus adalah anak Allah yang sudah mengasihi saya, yang sudah mengasihi saudara. Dan disitulah saudara, kita boleh kuat. Dan kita lanjutkan di ayat ke-19 dari 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat 19-20. Mari kita baca bersama. 2, 3. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan yang hidup yang kekal. Saudara, yang saya dan saudara perlu dapatkan adalah Allah sendiri yang di dalam Yesus itu sudah mengasihi kita, saudara. Tadi saya di Walmart, setelah beli piring itu masih di parkiran, saya ke Altusun sebentar
balikin brake yang tidak terpakai, saudara, kemudian